Apa sesungguhnya metaverse itu? Mengapa banyak orang membicarakannya belakangan ini? Apakah metaverse hanya sekedar tren teknologi sesaat, ataukah sesuatu yang akan merubah secara radikal digital marketing landscape itu? Apa yang marketer dapat lakukan untuk memanfaatkan emerging opportunity ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan coba kita jawab pada sesi pertama ini. Mari kita mulai dengan memahami konsep metaverse. Istilah metaverse memang belakangan ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Kita juga barangkali menjumpai istilah ini dipakai di dalam percakapan memenuhi ruang publik di sekitar kita belakangan ini. Baik itu formal seperti acara webinar ini, informal dalam percakapan sehari-hari, ataupun conversation online dan offline. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Influencer Marketing Hub, selama kurun waktu 3 bulan terakhir tahun 2021, keyword metaverse ini ditemukan di lebih dari 700.000 web page berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari Google. Selama kurun waktu yang sama, hashtag metaverse juga telah digunakan di lebih dari 60.000 postingan di Instagram dan di tweet lebih dari 500 kali per jam di Twitter. Ini mengindikasikan growing popularity dari istilah metaverse itu. Popularitas metaverse yang kita saksikan belakangan ini memang tidak lepas dari manuver yang dilakukan oleh raksasa sosial media, yaitu Facebook. Seperti kita ketahui, pada 28 Oktober 2021, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa perusahaannya, Facebook, parents company yang menaungi beberapa digital platform seperti Facebook itu sendiri, Facebook Messenger, WhatsApp, dan Instagram, secara resmi merebrand dirinya menggunakan nama Meta. Menurut Zuckerberg, brand Meta yang baru mereka introduce ini lebih merepresentasikan visi perusahaan menjadi metaverse company. Dan sejak saat itu kita menyaksikan popularitas dari istilah metaverse ini yang meroket. Meskipun begitu populer belakangan ini, metaverse sesungguhnya bukan istilah yang baru. Terminologi ini sudah diintroduce sejak 1992. Adalah seorang Neil Stephenson, penulis novel fiksi ilmiah yang pertama kali menggunakan istilah metaverse. Dia memakai metaverse untuk menjelaskan sebuah virtual space 3 dimensi. Dan sejak saat itu, dari sekedar imajinasi, metaverse telah berevolusi menjadi real digital platform setelah melalui serangkaian perkembangan. Salah satu perkembangan yang signifikan yaitu ketika Roblox. Roblox ini adalah developer game online. Mereka memperkenalkan online platform yang memungkinkan user untuk create dan share online game. Ini salah satu lompatan juga, atau salah satu perkembangan signifikan yang berkontribusi pada lahirnya metaverse yang seperti kita kenal dewasa ini. Salah satu perkembangan yang signifikan lainnya yaitu 1 dekade kemudian setelah Roblox introduce online games yang bisa di-share, virtual worlds yang pertama itu sudah di-create dan diperkenalkan. Virtual world ini diberi nama Decentraland. Jadi sudah ada sejak 214, cikal bakal dari lahirnya metaverse modern. Lalu kemudian beberapa tahun kita mengenal ada game online yang menggunakan teknologi augmented reality yang diperkenalkan tahun 2014, Pokemon Go, mungkin kita juga adalah penggemarnya. Lalu selang 1 tahun ada juga perkembangan lainnya, yaitu ketika Fortnite ini salah satu platform metaverse game developer juga, mereka memperkenalkan multiplayer game yang di dalamnya itu mengintegrasikan ada feature virtual concert. Jadi sudah diperkenalkan sejak 2016. Dan yang paling keren yaitu transformasi Facebook menjadi Meta. Jadi ada serangkaian perkembangan yang signifikan yang berkontribusi pada lahirnya
metaverse seperti yang kita kenal dewasa ini. Perkembangan metaverse juga tidak lepas dari pertumbuhan user dari teknologi augmented reality dan virtual reality, yaitu teknologi yang sebagaimana kita ketahui itu menggabungkan antara objek digital secara real time dengan dunia nyata. Jadi objek yang di-create oleh komputer itu bisa diproyeksikan ke dunia nyata dengan bantuan virtual device. Berdasarkan data dari Statista seperti yang tampak di layar ini, pada tahun 2022 diproyeksikan terdapat lebih dari 1 juta global user dari kedua teknologi ini, atau kurang lebih setara dengan 14% dari total global population. Dan jumlah ini juga diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Popularitas dari metaverse juga tidak lepas dari keberadaan Generation Z dan generasi millennials, yang mana kita tahu dua generasi ini kian mendominasi workforce market dan consumer market. Data dari Nielsen Report tahun 2017 seperti tampak di layar ini, jumlah dari kedua generasi ini kalau kita gabungkan itu hampir separuh dari global workforce atau angkatan kerja global, itu hampir 48%. Bahkan diproyeksikan dalam waktu dekat, jumlah kedua generasi ini akan melampaui separuh dari angkatan kerja global. Dan kedua generasi ini karakteristiknya seperti kita ketahui, mereka itu early adopters. Mereka lebih cepat mengadopsi teknologi baru dan comfortable dengan sesuatu yang baru. Kedua generasi ini sudah lebih dulu familiar dan comfortable dengan metaverse, dengan konsep metaverse. Mereka mengenal konsep metaverse atau familiar dengan konsep metaverse dari experience game yang suka mereka gunakan atau suka mereka pakai seperti Roblox, Minecraft, Fortnite, dan experiential game yang lain. Yang mana secara teknis experiential game ini beroperasi seperti metaverse. Artinya ketika sebagian besar generasi millennials dan Gen Z masuk angkatan kerja, maka buying power mereka itu akan semakin meningkat. Kemampuan untuk membeli mereka akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya penghasilan mereka. Dan dengan mudah mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan teknologi. Mereka akan lebih mudah untuk mengadopsi teknologi baru menjadi lifestyle-nya. Mereka akan lebih mudah untuk mengadopsi metaverse itu menjadi lifestyle-nya karena mereka sudah punya buying power tadi. Jadi singkatnya ada dua major forces, ada dua faktor utama yang berkontribusi pada perkembangan metaverse ini. Yang pertama tadi, perkembangan infrastruktur teknologi yaitu virtual reality dan augmented reality. Dan yang kedua, pertumbuhan market yang begitu besar, yaitu Generation Z dan generasi millennials. Jadi dengan dua major forces tadi, teknologi dan pasar yang berkembang pesat, maka masa depan dari metaverse ini kian cerah, didukung oleh faktor-faktor penunjang tadi. Lalu apa sesungguhnya metaverse itu? Bayangkan sebuah dunia virtual atau ruang virtual di mana kita bisa masuk ke sana dalam bentuk digital avatar atau representasi dari diri kita di dalam virtual space. Dan di dalam ruang virtual itu, kita bisa melakukan aktivitas layaknya aktivitas di dunia nyata. Kita bisa explore satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa berinteraksi secara sosial di sana. Kita bisa consume dan enjoy entertainment di dalam ruang virtual itu. Atau kita bahkan bisa membeli, menjual digital asset. Yang mana keuntungan yang kita kumpulkan di dalam dunia nyata ini, di dalam ruang virtual ini, bisa kita konversi menjadi keuntungan real di dunia nyata. Digital asset yang kita koleksi, yang kita akumulasi di dunia virtual ini, bisa kita konversi menjadi real asset dengan nilai ekonomis yang setara atau bahkan lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu kira-kira metaverse itu. Sebuah virtual universe
kita bisa explore dengan digital avatar, dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas layaknya yang kita lakukan di dunia nyata. Metaverse diyakini sebagai the next generation dari internet dan sosial media yang memungkinkan user untuk bukan sekedar mengkonsumsi kontennya, tapi juga experience it, mengalaminya, immerse, masuk ke dalamnya secara lebih real. Mengutip statement dari Zuckerberg, Metaverse adalah personifikasi, bentuk yang lebih nyata dari internet itu. Dia menyebutnya sebagai Internet Plus, the next generation dari internet. Jadi essentially Metaverse itu dapat dijelaskan sebagai virtual universe, virtual space yang menggabungkan antara realitas dengan dunia virtual, di mana dunia virtual ini menawarkan tatanan baru, new economies, new environments, dan new behaviors. Metaverse menyediakan extraordinary experience yang memungkinkan customer untuk sejenak keluar dari dunia nyata dan explore dunia virtual, dunia digital menggunakan virtual avatar, yaitu representasi dari diri mereka di dalam virtual universe ini. Metaverse adalah dunia virtual yang karakteristiknya seperti dunia nyata. Kita bisa create something, digital asset, kita bisa sell, buy, berinvestasi di sana, dan semakin banyak user masuk ke sana, maka dunia virtual itu akan semakin berkembang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 6 karakteristik utama dari Metaverse menurut Matthew Ball. Apa yang membuat Metaverse itu unik? Yang pertama, always active. Metaverse tidak berhenti meskipun kita pause atau meskipun kita log out dari sana. Aktivitas di dalamnya akan terus berlangsung. Transaksi jual beli virtual asset akan terus terjadi. Interaksi sosial antar para user akan terus berlangsung. Jual beli virtual asset itu akan terus berlangsung. Dan aktivitas-aktivitas lain itu akan tetap terjadi. Berbeda dengan game tradisional. Kalau kita pause atau kalau kita shutdown device kita, maka aktivitas di dalamnya juga berhenti. Tapi Metaverse will always active meskipun dengan atau tanpa kita di dalamnya. Yang kedua, Metaverse itu unik karena setiap user bebas melakukan aktivitas yang mereka inginkan di dalam Metaverse itu, bahkan beberapa aktivitas sekaligus. Dia bisa engage dalam online game di sana, di saat yang sama dia bisa membeli, menjual digital asset, dia bisa melakukan interaksi sosial dengan user yang lain, berinvestasi, dan lain sebagainya. Dan aktivitas-aktivitas ini bisa dilakukan simultaneously, bisa dilakukan sekaligus di dalam platform yang sama. Yang ketiga, Metaverse itu menggabungkan kumpulan dari berbagai platform yang bisa run sekaligus. Ada social media platform di dalamnya, ada game online di dalamnya, ada investment application, content sharing, dan lain sebagainya. Yang mana platform-platform yang berbeda ini bisa run sekaligus di dalam single platform, yaitu Metaverse. Yang keempat, keunikan dari Metaverse itu karena dia punya timeline, punya time horizon yang sinkron dengan real world timing. Jadi kalau kita punya 24 hour in a day, di Metaverse juga ada 24 jam yang akan terus run. Metaverse juga disebut sebagai fully functioning universe. Artinya seperti tadi, user bisa create sesuatu, kita sebut itu digital asset. Pak Ferdi akan menjelaskan lebih detail digital asset ini, non-fungible tokens ini sebentar di sesi kedua. Yang membuat Metaverse ini unik adalah dia menggabungkan, itu berfungsi layaknya dunia nyata, fully functioning universe. Jadi virtual worlds ini memungkinkan user untuk create, buy, atau sell sesuatu di sana. Dia bisa berinvestasi di sana. Lalu kemudian Metaverse itu juga memungkinkan user di dalamnya untuk
create konten dan dia bisa share konten itu untuk kemudian dinikmati oleh user yang lain. Oke, kira-kira seperti itu gambaran dari konsep metaverse. Saya tahu sebagian kita sudah mungkin punya ide tentang itu. Selanjutnya adalah, apakah metaverse itu hanya tren sesaat yang akan lalu dengan sendirinya? Ataukah metaverse adalah the next big thing yang marketer harus pay attention, yang marketer harus embrace, karena itu akan merevolusi secara radikal digital marketing landscape? Pertanyaan ini memang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, membutuhkan kajian empiris lebih lanjut. Namun, kalau kita cermati perkembangan di sekitar kita dewasa ini, rasanya ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa metaverse itu sudah dan sementara merubah praktek-praktek di dalam digital marketing, khususnya berkaitan dengan branding dan customer relationship management. Sejumlah top brand, sebut saja Samsung, Nike, H&M, dan Disney, itu mulai berlomba-lomba untuk mengadopsi teknologi ini sebagai digital marketing tool mereka. Blue chip company ini secara intensif berlomba-lomba untuk create konten virtual, virtual community, asset, fashion, art, experience, dan lain sebagainya di dalam berbagai platform metaverse. Mari kita lihat beberapa best practices bagaimana metaverse telah diadopsi menjadi branding dan customer relationship tool. Di antaranya adalah metaverse telah digunakan sebagai virtual tool untuk memfasilitasi customer engagement atau fans engagement melalui feature yang disebut virtual event. Salah satu yang banyak dibicarakan yaitu virtual concert yang digelar oleh Travis Scott, seorang penyanyi rap Amerika. Jadi Travis Scott, dia menggelar konser virtual berdurasi 9 menit dengan menggunakan virtual avatar. Gantinya dia secara fisik melakukan konser, dengan virtual avatar dia menggelar konser online berdurasi 9 menit di platform metaverse Fortnite. Surprisingly, virtual concert ini dihadiri oleh lebih dari 12 juta pengunjung dan berhasil meraup lebih dari 20 million US dollar atau kurang lebih 280-an miliar rupiah kalau kita convert dengan kurs saat ini. Artis lainnya seperti Marshmello, Ariana Grande, Justin Bieber, dan lain-lain, mereka juga telah menggelar event serupa. Virtual concert di dalam metaverse yang mana mereka berhasil attract jutaan fans, jutaan pengunjung ke dalam virtual stage-nya. Yang kedua, contoh yang lain yaitu bagaimana metaverse telah digunakan untuk mendongkrak brand recognition. Adalah Dimension Studio. Perusahaan ini dia membuat sebuah virtual fitting room yang memungkinkan customer untuk masuk ke dalam digital platform dan mereka boleh mencoba fashion item terkini. Jadi dengan bantuan lebih dari 100 kamera digital, user akan di-scan 360 degree dan dibawa masuk ke dalam digital world, di mana mereka bisa secara virtual try out fashion items tanpa harus secara fisik datang ke store yang ada. Dengan taktik ini, Dimension Studio berhasil meraup revenue lebih dari $6.5 million atau setara dengan 93 miliar rupiah sebagai hasil dari eksperimen yang mereka lakukan di dalam metaverse terkait dengan fashion brand. Di saat yang sama, virtual fitting room ini juga berhasil memfasilitasi brand exposure dan brand recognition. Semakin banyak channel atau semakin banyak touch point di mana customer itu terekspos dengan brand. Lalu, best practice yang lain juga seperti yang dilakukan oleh House. House ini adalah perusahaan home decor Amerika. Salah satu yang mereka lakukan adalah mengembangkan aplikasi viewer 3 dimensi.
di mana aplikasi ini memungkinkan customer untuk mendesain ruang interior secara virtual. Jadi dengan bantuan kamera smartphone, berbagai produk furniture yang tersedia di sana, customer bisa proyeksikan itu secara langsung dengan ruangan fisik yang ada di dunia nyata. Misalnya, customer ingin membeli meja ruang tamu. Dia bisa terlebih dahulu melihat kecocokan atau memproyeksikan furniture ini dengan ruang tamu yang dia milikinya dengan mengarahkan kamera smartphone-nya ke ruang tamu. Lalu kemudian dia bisa lihat seberapa cocok furniture ini, seberapa cocok produk ini sebelum kemudian dia memutuskan untuk membelinya. Dan aplikasi ini juga memungkinkan customer untuk bisa create dan share hasil desain interiornya dalam bentuk foto kepada virtual brand community. Selain tentu saja mendatangkan revenue bagi brand owner, bagi perusahaan, aplikasi ini atau virtual interior design ini juga memfasilitasi customer untuk terlibat aktif dalam brand creation atau brand co-creation. Mereka bisa membagikan hasil desain interiornya kepada brand community. Contoh menarik lainnya yaitu yang dilakukan oleh Vans. Vans ini adalah skateboarding brand yang mungkin segmennya lebih ke anak-anak muda. Vans memperkenalkan virtual skate park di dalam platform metaverse, Roblox. Jadi virtual skate park ini memungkinkan para skateboard player untuk mencoba trik-trik baru. Dia bisa coba trik baru secara virtual di dalam skate park ini. Lalu dengan begitu dia akan mendapatkan poin. Poin ini bisa kemudian dia gunakan untuk berbelanja aksesoris secara virtual. Ada toko virtual yang di-create oleh Vans. Dari poin yang dia dapat di skate park tadi, dia boleh pakai untuk berbelanja aksesoris. Dan aksesoris virtual ini bisa dia gunakan untuk mendekorasi virtual avatar. Dan virtual park ini telah menarik lebih dari 50 juta pengunjung dan berhasil membangun virtual brand community yang strong bagi tentu saja perusahaan yang menginisiasi aktivitas ini. Another interesting example yaitu yang dibuat oleh Gucci, sebuah luxury fashion brand. Gucci memperkenalkan virtual product yang mereka sebut Gucci Virtual 25. Virtual product ini adalah digital sneaker yang hanya bisa dipakai oleh customer dalam platform metaverse atau menggunakan augmented reality device. Digital sneaker ini atau virtual product ini dibanderol seharga hampir $13, relatif murah untuk luxury brand, tetapi ini hanya virtual product. Dan dengan virtual product ini, customer bisa merasakan emotional benefits atau sensasi dari luxury brand experience ini. Bagian selanjutnya adalah bagaimana marketing dapat dilakukan dalam metaverse. Bagaimana mengimplementasikan metaverse marketing. Kita akan coba explore, paling kurang ada 5 best practices, bagaimana marketer kemudian mengimplementasikan metaverse marketing. Best practice yang bisa kita jadikan referensi bagaimana brand owner akan start dengan metaverse marketing. Yang pertama, kita dapat memulai metaverse marketing atau aktivitas marketing dalam metaverse dengan membuat marketing experience di dalam platform metaverse itu yang connect dengan real life experience atau real life events, atau simply kita mereplikasi apa yang sedang kita buat di dunia nyata. Kita expand atau kita replicate marketing experience atau marketing strategi yang kita buat di dunia nyata. Mari kita lihat contoh yang dilakukan oleh Stella Artois. Stella Artois ini adalah brand minuman bir. Stella Artois bekerja sama dengan Zetran, developer game online, untuk menggelar
virtual horse racing atau balapan kuda virtual. Stella Artois sebelumnya sudah dikenal sebagai sponsor utama dari beberapa event balapan kuda sungguhan, dan kali ini dia mengimplementasikan metaverse marketingnya dengan mereplikasi strategi marketing yang selama ini sedang dia lakukan di dunia nyata, yaitu mensponsori event horse racing. Dulu jadi sponsor horse racing di dunia nyata, sekarang dia expand ke metaverse dengan mereplikasi strategi marketingnya, yaitu mensponsori virtual horse racing. Jadi salah satu pendekatan yang bisa kita buat untuk memulai metaverse marketing itu yaitu dengan mereplikasi strategi marketing yang kita buat di dunia nyata. Bagaimana kita akan menerapkan metaverse marketing atau memulai metaverse marketing? Yang kedua, bisa dengan menerapkan apa yang disebut immersive dan experiential advertising. Advertising yang memungkinkan customer untuk berinteraksi dan juga melibatkan diri di dalamnya. Mari kita lihat best practice yang diterapkan oleh Nike sehubungan dengan immersive atau experiential advertising ini. Nike berkolaborasi dengan Roblox memperkenalkan Nike Land. Nike Land ini adalah experiential advertising yang memungkinkan untuk customer engage di dalam sebuah game. Di saat yang sama, dia bisa explore produk yang di-offer oleh Nike di dalam virtual store yang tersedia di dalam immersive advertising. Jadi customer immerse di dalam advertising, dia terlibat, dia berinteraksi dengan brand owner. Yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan metaverse marketing, yaitu dengan menciptakan eksklusif digital product yang bisa dikoleksi oleh customer. Ini ada hubungannya dengan pembahasan dari Pak Firdi sebentar. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang itu banyak yang suka mengoleksi barang. Biasanya yang mereka suka koleksi itu yang limited edition. Semakin limited, semakin scarce, maka barang itu semakin bernilai, semakin interest mereka untuk mengoleksinya. Dan salah satu feature unggul dari metaverse ini memungkinkan customer untuk mengoleksi barang dalam bentuk digital asset. Dan marketer dapat memanfaatkan opportunity ini dengan menyediakan, dengan menciptakan item-item yang eksklusif, produk-produk virtual yang limited edition, yang mana itu bisa dikoleksi, dan itu hanya bisa didapatkan di dalam metaverse. Mari kita lihat contohnya. Seperti yang dilakukan oleh Burberry, sebuah luxury brand juga. Jadi sebenarnya main produk dari Burberry ini adalah clothing, aksesoris, dan juga beauty product. Namun kali ini Burberry berkolaborasi dengan game developer juga, Mythical Game. Mereka memperkenalkan sebuah virtual toys yang diberi nama Blankos. Blankos ini sengaja didesain untuk menarget customer yang passionate dalam mengoleksi mainan online. Customer yang suka mengoleksi mainan-mainan. Kali ini yang mereka buat mainan online. Dan Blankos ini sengaja dibuat eksklusif, limited edition, agar customer interest untuk mengoleksinya. Jadi bisa dengan kita create collectibles digital product yang eksklusif. Itu bisa jadi entry point untuk kita implement metaverse marketing. Pendekatan yang keempat, pendekatan praktis yang bisa kita lakukan untuk menerapkan metaverse marketing yaitu dengan memaksimalkan virtual brand influencer dan brand community. Ketika kita akan melakukan penetrasi sebuah segmen baru layaknya segmen tradisional, maka di metaverse juga berlaku hal yang sama. Kita perlu menciptakan positive impression, kesan yang baik dari target customer kita. Kita perlu menciptakan penerimaan yang positif dari target customer kita, karena eventually kita akan sell kepada mereka, kita akan tawarkan produk kita kepada mereka. Tetapi yang biasa marketer hindari adalah yang hard selling. Mereka akan coba soft selling, mereka akan coba bangun terlebih dahulu positive impression bagi target customer sebelum kemudian mereka menawarkan produknya. Dan di sini, kalau kita akan membangun positive
impression itu, peran dari virtual brand influencer itu sangat penting dalam hal ini. Jadi virtual brand influencer ini akan berperan penting, akan memainkan peran signifikan untuk membentuk impresi yang positif kepada para community. Mari kita lihat contoh yang dilakukan oleh Puma. Jadi Puma menciptakan apa yang mereka beri nama Maya. Maya ini adalah virtual influencer yang mereka gunakan untuk menjangkau market Asia Tenggara. Jadi Puma yang membawa identitas Western yang kental, mereka create sepertinya saya hampir kehabisan waktu. Saya akan segera conclude pembahasan ini. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan oleh marketer adalah memaksimalkan virtual brand influencer. Dan mungkin yang terakhir yaitu kita bisa memanfaatkan virtual event untuk enhance brand experience seperti yang dilakukan oleh Star Wars bekerja sama dengan Fortnite. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah metaverse diyakini sebagai next big thing yang bukan sekedar tren teknologi, diyakini sebagai digital platform yang akan merevolusi marketing landscape, seperti halnya internet dan sosial media. Metaverse juga diyakini menjadi necessary tools bagi para digital marketer, dan sebagai marketer kita perlu embrace, kita perlu peka dengan perkembangan teknologi ini. So this is the end of my presentation. Thank you very much. I shall turn this over to